akan menjelaskan tentang grafik risk return spectrum. Risk return spectrum adalah representasi visual yang menggambarkan hubungan antara risiko dan potensi keuangan dalam berbagai jenis investasi. Sederhananya, semakin tinggi keuntungan yang didapatkan, maka semakin tinggi pula risiko yang akan terjadi. Baiklah, langsung saja yang pertama, ada tabung dan deposito bank. Tabung dan deposito bank merupakan instrumen yang paling aman dengan risiko yang hampir tidak ada atau risk free. Namun potensi keuntungannya juga yang paling rendah dibandingkan instrumen lainnya. Keuntungannya biasanya berupa bunga yang relatif kecil, cocok untuk investor yang sangat konservatif dan menghindari risiko dan lebih memilih keamanan data. Lokasinya pada tabel berada di paling bawah sumbu horizontal atau potensial risk dan sedikit di atas titik O pada sumbu vertikal atau potential return. Selanjutnya ada surat utang jangka pendek. Surat utang jangka pendek atau obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun memiliki risiko yang sedikit lebih tinggi dari tabung dan deposito bank, namun potensi keuntungannya juga sedikit lebih besar. Lokasinya pada grafik sedikit di atas tabung dan deposito bank, baik pada sumbu horizontal maupun sumbu vertikal. Selanjutnya, reksadana pasar uang atau RDPU adalah reksadana yang portofolionya terdiri dari instrumen pasar uang seperti deposito SBI dan obligasi jangka pendek. Selanjutnya, utang pemerintah seperti obligasi negara atau ON dan surat berharga syariah negara atau SBSN diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran. Potensi keuntungannya juga lebih tinggi dibandingkan instrumen pasar uang. Posisinya pada gambar terletak pada growth area atau area pertumbuhan. Selanjutnya, reksadana pertumbuhan atau RDPT. Investasinya ditempatkan pada surat utang korporasi atau obligasi pemerintah. Potensi keuntungannya lebih tinggi daripada pasar uang. Selanjutnya, surat utang swasta. Surat utang swasta diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana. Potensi keuntungannya lebih tinggi daripada surat utang pemerintah, tetapi juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya ada reksadana campuran atau RDC. RDC adalah jenis reksadana yang investasinya dicampur antara saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Memiliki risiko dan potensi keuntungan yang lebih tinggi daripada RDPT. Selanjutnya ada reksadana saham. Adalah jenis reksadana yang sebagian besar investasinya ditempatkan pada saham. Reksadana saham berpotensi memberikan keuntungan tinggi, tetapi juga memiliki potensi risiko kerugian yang paling besar. Posisinya pada gambar terletak pada risk area atau area berisiko. Lalu selanjutnya ada saham. Saham merupakan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Investor dapat membeli saham di pasar modal. Risikonya sangat tinggi karena harga saham dapat berfluktuasi secara signifikan, dan investor dapat kehilangan sebagian atau bahkan seluruh investasinya. Namun, akan untung tinggi jika harga saham tersebut naik. Selanjutnya ada derivatif. Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya diturunkan dari aset lain, seperti saham, obligasi, atau komoditas. Contohnya adalah opsi dan futures. Keuntungan derivatif sangat tinggi tapi sebanding dengan risiko yang akan terjadi. Dan yang terakhir adalah cryptocurrency. Cryptocurrency adalah aset digital yang menggunakan kriptografi sebagai keamanan. Contohnya adalah Bitcoin dan Ethereum. Cryptocurrency naik secara signifikan. Keuntungannya sangat tinggi, tetapi jika hanya harga cryptocurrency naik secara signifikan. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai semua yang ada di dalam kurva risk return spectrum yang saya sajikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihat atau menontonnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.